Ada soal ijazah palsu, katanya palsu ya dalam tanda kutip karena masih diperbincangkan dan dibuktikan Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Nah, sampai kalau kita perhatikan hari ini nih, karena katanya para aktivis itu pada datang ke kampus UGM untuk mempertanyakan langsung ke rektor, itu saya barusan lihat tuh di ini ya di medsos, bagaimana di UGM itu kayak perang ya, polisi, tank-tank gitu kan. Ya, Kan ya, aktivis yang datang paling berapa ya Bung Ray ya? ya, ya. Nah, terus ada soal pertemuan Bu Mega dengan Prabowo, ada soal penangkapan para hakim yang tiba-tiba, wah ini ada apa gitu kan, luar biasa ini hakim, bedol desa ini hakim di Jakarta Selatan, semuanya ditangkapin sama kejaksaan dan yang menariknya lagi ini kejaksaan loh yang nangkapin bukan Ya, KPK bukan ya, KPK. gitu. Jadi ini banyak sekali peristiwa menarik Ya. politik khususnya ya, akhir-akhir ini yang semuanya itu rame dibahas di media kita, di publik kita, dan belum lagi soal kita lagi soal ekonomi dan lain-lain ya. Jadi memang negeri kita ini benar-benar semarak dengan berbagai macam masalah nih ya Bung Ray ya. Oke, kita mungkin mulai aja ya. Kita coba bahas ini sambil ngeteh, kita bahas secara ya santai lah Bung Ray ya. Meskipun pasti pemirsa MPTV juga pengen menyimak nih sebenarnya gimana pendapat Bung Ray. Misalnya kita mulai dari soal ijazahnya Pak Jokowi. Ini kan sebenarnya isu yang sudah sangat lama ya. Sejak kalau saya ngikutin tuh sejak saya masih bucin deh dari 2019. Bucin ke siapa, Ke Jokowi. Waktu itu kan kita sempet, aku khususnya gitu, bukan kita ya, kalau Bung Ray ini kan dari dulu kritis gitu ya. Dari dulu masalah ijazah ini kok selesai-selesai gitu ya, nggak selesai. Nah, sekarang tambah kuat nih, sampai kan hari ini yang tadi saya sampaikan, orang langsung datang ke kampus, ke UGM mempertanyakan soal ini. Nah, menurut Bung Ray ini sebenarnya apa sih konsekuensi atau dampak dari kalau misalnya, ini misalnya ya Bung Ray ya, karena kalau kita ngelihat tanggapan dari pihak Jokowinya juga kan seakan-akan kayak apa ya, tidak ada niat untuk benar-benar menuntaskan. Kayak bermain teka-teki ya? Nah, itu dia kayak memang dimainkan gitu loh isunya itu kan, gitu. Ini ada apa gitu? Gimana Bung Ray? Pertama, ini kan efek dari tidak tuntasnya itu tadi gitu ya. Nah, yang kedua penyelesaiannya ya. gitu. Tapi saya juga melihatnya begini dong. Jadi orang Pak Jokowi ini adalah presiden yang paling banyak dibincangkan. Mohon maaf ya, sisi negatifnya justru gitu. Setelah tidak berkuasa gitu. Jadi ini udah hampir 6 bulan kan, hampir setengah tahun ya setelah tidak berkuasa itu. Tapi orang masih terus membahas justru hal-hal yang negatifnya. Sulit kita menemukan sekarang perbincangan tentang hal-hal positif dari Pak Jokowi gitu. Legasinya gitu. Ya, legasinya atau apa dan sebagainya gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, karena orang juga nggak melihat bahwa Pak Jokowi itu seperti mungkin ya mantan presiden-presiden yang lain itu memang membuat jarak dengan dunia politik itu gitu loh, Nong. Jadi istilahnya selesai gitu ya? Gitu. Paling tidak yang ngurusin partainya lah. Seperti ya kan? SBY waktu itu. Ibu Mega, macam-macam. Tapi kan kalau Pak Jokowi itu, ketemu lagi, ikut pertemuan sana, pertemuan sini, yang hampir jarang ditemukan oleh dilakukan oleh mantan-mantan presiden yang sebelumnya gitu. Misalnya Pak SBY kan kalau ketemu orang ya dia pakai nama partai gitu loh. Atau Ibu Mega ya karena dia konsolidasi partai gitu. Jadi nggak ada lagi misalnya ketemu lagi dengan penduduk ini ya kan kembali ke sana macam-macam seperti layaknya jadi presiden gitu. Nah, itu faktor yang kedua. Nah, yang ketiga jangan lupa yang keempat ya jangan lupa bahwa beliau masih punya anak nih. Anak itu wakil presidennya Pak Prabowo gitu. Jadi dalam bahasa yang lain sebetulnya turunan dari yang ketiga itu Pak Jokowi itu sulit sekali dilepaskan dari dunia politik ini gitu. Sementara mereka yang dahulu memiliki perspektif yang kritis terhadap Pak Jokowi itu masih melihat atau belum bisa menangkap niat baik Pak Jokowi memang untuk membereskan semuanya gitu loh. Alih-alih yang dilihat niat baiknya yang ada adalah loh ini nggak henti-hentinya ya mau mengakumulasi kekuasaan tuh pada dirinya gitu. Ngurusin anak, ngurusin rumah, suaminya nggak diurus apa? Ini belum pernah kena salam olahraga ini, hostnya ini. Saya akan beri Anda salam olahraga ya nanti ya. Jadi begini Mas, tadi kan saya pagi-pagi, saya teringat waktu gubernurnya Ahok ya. Itu kan waktu zaman Ahok kan Satpol PP kan kayak jagoan. Ternyata itu terjadi kembali host. Pagi ini di daerah rumah saya yang tadinya nggak pernah Satpol PP masuk ke dalam pasar tradisional, ini masuk ke dalam pasar tradisional.
dan Ngapain? membuat para pembeli, para pedagang bingung dan jadi malas ke pasar. Ya nggak tahu, Malakin ya. minta ya dana atau gimana kan kita nggak tahu. Masih kurang gaji juga Makanya, ternyata udah- ya, dibayar Iya, oleh- udah dari gitu, bayar. ngangkut sampah di jalanan kayak flyover gitu. Pagi-pagi orang lagi sibuk, ambulan gak dikasih jalan. Tahu nggak? Yang kerja sekarang itu dinas perhubungan yang ngurus lalu lintas. Polisi, mobil polisi nih patwal dikawal oleh motor polisi, tapi yang membawa adalah orang itu dinas perhubungan, dishub. Gue bingung, polisi dikawal dishub. Emang polisi pejabat? Tolong ya pemerintah Pak Prabowo, dishub tuh bubarin aja, buang-buang duit, ya. Kalau polisi nggak bisa kerja, polisi yang dibubarin, dishub aja yang pakai. Mau dishub apa polisi, jangan dua-duanya, rugi bandar. Gimi, gue mau tanya aja sedikit. Itu lo dari tadi ngomong-ngomong lo keluar itu lo tangan lo hitam semua nggak cuci tangan lo, jari-jari itu. Ini tuh pacar kuku bodoh. Oh pacar. Santai aja dong. Belum pernah kena salam olahraga. Tolong diberi dia salam olahraga teman-teman. Ini di bawah ada pasukan gue nih. Mau dan bagus juga kan. Sebetulnya hari ini kita butuhnya bukan undang-undang perampasan aset. Kita butuh kembalikan lagi kedaulatan rakyat ini. Tidak ada lagi kedaulatan di Pak tangan rakyat. Prabowo itu Ada. gubernur yang di Jawa Barat memangkas-mangkas. Oke. Tapi kalau bisa yang di Jakarta tolonglah. Tolong dikritik. Tolong nih yang milih Pramono nih. Pak Anies, lu yang suruh kita dukung Pramono, lu harus tanggung jawab juga Pak Anies. Gara-gara lu suruh kita dukung Ono, kita jadi umpet, ya. Ya, ke Jakarta aura-auran, macet, ya. Udah gitu Satpol PP di mana-mana, betatang peteng-teng. Ya, dishub yang ngurusin lalu lintas, Lo polisi. udah ke rumahnya Pak Anies dikawal belum, sama bro? dishub, polisi dikawal dishub, bingung gue Iya, lo jadinya. udah ke rumahnya Pak Anies belum? Lo maki-maki juga itu Pak Anies. Kenapa? Ntar gua kebijakan parahin rumah Pak Anies. Pak Anies lu Ya, tanggung harusnya jawab gak? Enak aja Itu lu. yang benar. Jangan jadi pendukung buta. Kalau Anies salah marahin dia. Itu yang baru benar itu Kimi. Jadi Iya. Yos, apa boleh close Tapi sedikit kan ya? gini Yos, ya? bang, tapi kalau nggak salah waktu di Jakarta kemarin kan sesama pendukung Pak Anies kan bantah tuh, satu bela kebijakannya, satu yang ada yang salah, satu yang menolak itu bang, dari teman-teman yang pendukung Pak Anies bang, itu kan bukan bagus itu ya. Kalau daripada yang sebelah kan hanya membela Iya, aja kan, betul. kesalahannya dibela-bela Betul. terus kan gitu. Betul, Pak Anies itu tidak menyuruh pendukungnya untuk memilih Pramono, tidak. Itu terserah Tapi kan istilahnya kan jadinya pengikutnya jadi percaya gara-gara Pak Anies berada di pihak sebelah. Maksud gua harusnya waktu itu Pak Anies jangan berpihak. Jadi kan gercos yang gue suarain itu terjadi. Paham Oke. nggak? Gercos. Oke, jadi saya close ya, House ya. Saya dapat informasi sedikit juga ini. Jadi untuk fanatiknya Pak Prabowo, tolong jaga itu Pak Prabowo, karena Jokowi itu terlalu licik dan kroni-kroninya juga. Jadi ingat ya, 2019 itu sangat fasisme, kroni-kroni Mulyono ini. Menghina, mencaci, memaki tuan kalian tuh Prabowo Subianto tuh sampai sekarang tuh. Jadi kroni-kroni Mulyono ini udah masuk kabinetnya Prabowo ini, itu sebenarnya sangat lucu. Dan Fufu Fafa plus PSI itu, ingat wakil presiden itu anaknya Mulyono alias Jokowi. Hati-hati. Jadi bilang sama bos kalian tuh kader Gerindra, buru-buru tuh singkirkan Fufu Fafa sebelum dia menyingkirkan Pak Prabowo. Bukan bang, jadi gini Apa? bang, kita bukannya nggak suka sama Gibran bang, tapi masalahnya begini bang, kalau seandainya Pak Prabowo dalam keadaan sakit, terus dia harus bertemu, Iya, itu udah dengan orang paham, asing, itu udah melaksanakan- paham. Masa Gibran yang jadi gantinya, pelongo, ditanya sama anak istri mengenai kepemimpinan. Bagaimana pendapat Pak Lo Gibran? tau nggak Bagaimana diajakin caranya rapat? bisa menjadi pemimpin? Lo ngeliat nggak Dan- tuh? Ngeliat nggak rapatnya yang saya ketemu sama orang Korea itu? Celingak, celinguk, ongak, ngongok, coba. Iya, kayak maling motor ya. Aduh, Kayak maling motor ya. ampun dah. Iya, Kayak mau maling motor. Ya, benar. sama Jadi mau maling motor iya. kan gitu. Jadi begini dan Bang Den Bagus, Sulit. tadi kan dia datang ke sekolah SD.
Ditanya nih sama Gibran, Gibran kan beraninya ke sekolah SD sama TK, ya kan? Kalau ke mahasiswa dia nggak berani. Habis itu dia ditanya sama anak SD, bagaimana caranya Bapak bisa menjadi pemimpin dalam usia muda. Ditanya nih sama anak SD, Gibran pelangap, bingung jawabnya. Bagaimana caranya ya? Orang saya caranya adalah dari paman MK, paman Usman. Masa dia ngomong begitu sama SD? SD bertanya, dia bingung jawab. Itulah pemimpinnya. Kacau, Kimi kacau. Oke, saya teruskan ya, Mas ya. Saya turun ya. Jadi hati-hati. Jadi apakah Letjen Herindra itu sebagai kepala BIN yang barusan diangkat Pak Prabowo itu nggak memberitahu soal ini. Jadi hati-hati, komplotan si Mulyono itu kejam-kejam tuh. Mereka sengaja memelukmu agar ketika kamu itu ditusuk atau menusuk itu sangat dalam. Kira-kira itu, Os. Terima kasih, Os. Oke, terima kasih. Bang Jaja atau Bang Tobat, silakan Bang Tobat. Ya Bang Tobat, mungkin ada mau disampaikan lagi Bang Tobat? Cukup Bang, sudah Bang. Terima kasih. Barusan tadi mau izin Bang Zezai. Terima kasih ya. Bang Zezai. Bang Zezai. Host, izin turun dulu host ya. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kebetulan juga saya sudah lumayan lama juga live nih, mungkin saya tutup dulu lah Bang, entahlah nanti sore saya live lagi. Bang Zazai, Bang Tobat, semuanya bunda-bunda yang di bawah, abang-abang yang di bawah, terima kasih yang udah bantu tap-tap layar ya. Makasih yang udah bantu tap-tap layar, mungkin nanti saya istirahat dulu lah. Nanti mungkin sore atau malam mungkin saya live lagi nanti. Kita buka koma lagi ya, abang-abang teman-teman. Yang belum follow silakan di follow-nya dulu ya. Yang belum follow silakan di follow sudah dulu. Yang belum follow ya, ikuti perkembangan selanjutnya. Kita buka ruang diskusi anak bangsa ya. Silakan yang berpendapat dengan sesuai yang tema-tema harus nanti sajikan ya teman-teman. Silakan diskusi di dalam. Oke, terima kasih semuanya udah hadir, abang-abang semuanya, Bang Zazai, Bang Tobat, abang-abangku semua, bunda-bunda yang di bawah, yang udah bantu tap-tap lainnya juga ya. Terima kasih atas waktunya yang sudah hadir ya. Komalnya saya tutup dulu, mungkin sore, insya Allah ya sekitar jam 3 atau jam 4-an lah, kurang jam 4-an lah. Mungkin nanti saya akan coba ini lagi, atau mungkin malam. Oke, terima kasih udah hadir semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dikubur di alam. Ini kuburan siapa, Bang? Ini kuburan siapa? Lah, itu cuma gambaran. Iya, ini gambar dari kuburan siapa? Nah, kalau salib itu gimana? Aku tanya. Dah, di bawah Itu dulu gambar Kang, siapa? ya. Belajar dulu, di bawah dulu. Di bawah dulu ya, belajar dulu. Ya. Saya heran sama mereka yang bawaannya itu emosi terus heran. Ayo silakan ya.